Assalamualaikum teman-temanku dimanapun berada, semoga sehat selalu dan dilancarkan semua aktivitasnya teman-teman ya. Teman-teman, hari ini kebetulan hari Minggu ya, jadi hari Minggu kepengen ini mencari jajanan-jajanan yang makanan atau jajanan pasar yang tradisional banget gitu. Salah satunya ini teman-teman, saya tadi beli ini, belum kita buka apa isinya. Terus ada ini, nanti kita buka. Terus ada ini sama kayak ini. Nih, sebagian daerah tidak asing ya teman-teman, ini jajanan ini. Dan ini teman-teman bisa didapatkan di pasar tradisional atau di pusat-pusat jajanan yang tradisional atau kulineran gitu. Dan harganya cukup terjangkau, tetapi rasanya sangat khas sekali. Jadi bahan baku atau bahan utama itu kebanyakan dari ubi. Jadi kalau teman-teman bisa mendapatkan makanan-makanan tradisional ini, sekarang sih tidak tradisional lagi, mungkin justru sudah banyak orang mengenal, dan makanan ini kadang-kadang kalau di kota besar malah susah dicarinya gitu kan. Jadi menjadi makanan yang unik, menjadi makanan yang begitu istimewa, malah seperti itu ya, yang tadinya makanan yang dianggapnya jadul, yang tadinya dianggapnya makanan yang murah, yang dianggapnya itu makanan yang tidak orang banyak mengenal, tetapi setelah kemajuan zaman ini justru makanan itu menjadi dicari dan menjadi makanan yang unik, menjadi makanan yang begitu istimewa kayak gitu teman-teman ya. Di daerah-daerah tertentu pasti masih banyak. Nah, ini salah satunya tadi saya membeli. Banyak jenisnya sih, cuman saya campur saja. Jadi ini membeli ini makanan ini. Dan ini teman-teman terutama di pedesaan itu banyak bahan bakunya. Kita buka yang pertama dulu ya. Yang pertama ini ada apa jajanan kita hari ini. Nih teman-teman, jadi ini ya, ini gulanya, sebentar, ini gulanya. Kemudian ini mungkin di daerah tertentu namanya beda ya teman-teman, jadi nanti jangan sampai saya salah ngomong, ini namanya apa gitu, nanti takutnya teman-teman protes ya. Nggak apa-apa sih protes, cuman karena memang beda gitu, daerah-daerah tertentu pasti beda namanya. Ini ada beberapa jenis teman-teman. Yang ini itu terbuat dari jagung kalau di daerah tertentu tuh namanya jagung cantel. Saya nggak ngerti yang di daerah tertentu, yang daerah lain ya. Ini dari jagung, bukan jagung yang jagung ternak atau jagung makan. Ini kecil-kecil teman-teman, tapi kalau ada yang sebagian daerah itu jagung cantel. Kemudian ini dari ubi yang hitam ini, bener nggak ya? Semoga aja benar ya. Ini dari ubi, tapi namanya saya kurang ngerti, tidak paham banget. Tapi ada tadi yang jual sejenis Gatot ya. Gatot ya, bukan nama orang ya. Mohon maaf kalau ada yang namanya Gatot nanti ya. Ini seperti ini. Nanti komentar teman-teman ya kalau salah. Terus sama yang ini ini namanya cenil, yang merah cenil. Terus yang kuning ini lopes. Kalau lopes kayaknya
Nah, ini bentuknya segitiga ya, lopes. Yang ini lopes. Kemudian ini juga bahan bakunya dari ketan, tepung ketan ini yang isi gula itu teman-teman. Yang isi gula, aku lupa namanya ya. Nanti sambil saya ingat-ingat ini. Terus ini ketan biasa atau dari beras pulut atau beras ketan. Ya, ini. Jadi ini sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 jenis makanan. Ini memang saya campur. Seperti ini. Kita letakkan dulu. Kita ambil yang satunya. Apa isinya? Jangan-jangan sama juga. Oh enggak teman-teman. Nah ini teman-teman. Ini jagung. Ini yang jagung biasa. Bukan jagung manis, tapi ini jagung ternak ya. Jagung yang gurih. Jagung apa sih namanya? Pokoknya ini bukan jagung manis. Ini ada yang namakan grontol. Ada yang namakan apa sih? Pokoknya ini dari jagung ya teman-teman. Terus yang unik ini dari ubi. Ini bahan bakunya ubi. Tetapi ini juga banyak namanya. Tapi yang saya kenal ini gambleh. Gambleh itu bahan bakunya ubi. Kemudian dikupas bersih. Dikeringkan. Ada yang langsung ditaruh di, kalau atapnya dari genting tanah itu dilempari dari ubi setelah dikupas itu dilempari di atas genting. Jadi dia hitam gitu. Ini kayaknya tapi pembuatannya tidak seperti itu, beda. Soalnya kalau ditaruh di genting itu di atas genting sendiri kena panas, kena hujan, kena panas itu berbulan-bulan sehingga dia jadi hitam gitu. Tapi enak sekali rasanya. Dia agak ketat-ketat gitu, pokoknya enak lah. Kalau ini mungkin katanya atau prosesnya mungkin lebih cepat mungkin ya, atau dari gaplek. Dari gaplek itu ubi yang dikeringkan kemudian difermentasi, mungkin apa direndam apa. Tapi enggak ya, kalau direndam di apa kan ya, saya sendiri kurang paham. Tapi yang saya paham itu biasanya kalau zaman dulu itu dengan pengawetan itu ditaruh jadi yang atapnya dari kering, jadi ubi itu kemudian dilempar aja di atap sehingga waktunya berminggu-minggu bahkan bulan-bulan itu menjadi hitam. Kemudian setelah hitam itu ya dibersihkan lagi, dipotong-potong, dibersihkan lagi, direndam dulu lama, lumayan lama yang rendamnya, tapi tidak berminggu, 3 hari baru. Jadi rasanya nikmat banget itu. Nanti kalau di daerah teman-teman ada namanya lain ya teman-teman. Jadi ini kalau saya kenal tuh gambleh. Kan ada nama gambleh gitu. Mohon maaf nanti kalau dari daerah tertentu yang gambleh itu bahasa tidak baik, saya mohon maaf. Tapi ini gambleh gitu, dari fermentasi dari gaplek ya. Kalau yang ini jagung biasa, jagung yang tidak manis, sudah dikupas kulit arinya sudah dikupas sehingga tinggal putih seperti ini. Tuh teman-teman ya. Jadi makanan-makanan ini dikatakan makanan tradisional, tetapi sekarang ya malah sudah banyak orang mencari gitu. Kalau zaman dulu ya makanan yang ada di dusun saja, kalau sekarang enggak ya, di desa saja. Kalau sekarang enggak, justru di kota-kota besar mungkin malah penjual-penjual makanan kuliner yang dianggapnya jadul atau dianggapnya makanan tradisional justru dicari banyak orang gitu. Terus ada lagi teman-teman, ini ya, ada lagi ada makanan yang dari ketan saja, saya sendiri tidak, hampir sejenis lopis. Tapi kalau menurut yang menjual tadi bukan lopis, saya sendiri aja bingung apa ya. Pokoknya dia dari ketan,
dari beras pulut atau beras ketan yang dikasih apa ya ini tidak sekedar cuman beras pulut atau beras ketan dimasak begitu aja teman-teman. Jadi beda dengan lopis. Kalau lopis itu kan nggak ada ini. Ini kayaknya ada pakai apa ya? Pakai sejenis pelembut atau apa-apa supaya dia menjadikan gurih sendiri. Sebelum dikasih apa ini kelapa dan gula itu dia sudah agak kenyal-kenyal, enak gitu loh. Jadi malah ditambah ini parutan kelapa dan ditambah gula merah, gula aren. Ini sehingga menjadikan manis-manis enak dan tambah enak lagi kayak gitu. Jadi teman-teman, nanti teman-teman yang tahu ini jenis makanan ini komentar ya. Jadi hari ini tadi ya ini ketemu makanan yang saya di situ ada yang jual di kuliner, khusus kuliner. Saya membeli ini karena memang masa kecil saya makanannya tradisional banget seperti ini, tetapi di zaman yang sudah maju ini justru ini makanan-makanan yang banyak dicari, bahkan di kota besar itu susah. Mungkin harganya malah sekarang lebih mahal ya teman-teman, tapi kalau di pasar-pasar tradisional relatif murah banget teman-teman. Jadi inilah teman-teman makanan-makanan atau kuliner yang ada di Indonesia, khususnya makanannya unik-unik dan rasanya pasti enak, enak dan tidak kalah dengan makanan-makanan yang terkenal atau makanan-makanan yang diburu orang banyak. Kalau ini ya, oh tahu, ingat-ingat sekarang tahu. Ini namanya klepon teman-teman. Ya, ingat saya, ini namanya klepon. Udah ingat ya, ini namanya klepon. Oke, ya. Sudah ingat tadi ini kan teman-teman saya lupa. Ya. Jadi itu namanya klepon. Ini bahan klepon tuh bahan bakunya, bahan dasarnya adalah tepung ketan putih ya. Jadi teman-teman, pagi ini terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti video-videonya Wulan Suminar. Semoga sehat selalu dan dimurahkan rezekinya, dilancarkan aktivitasnya. Kemudian teman-teman yang baru kesulitan, semoga teman-teman cepat diberikan jalan kemudahan, teman-teman mencapai harapannya sesuai dengan harapannya yang optimal. Kemudian teman-teman yang baru sakit, semoga cepat sembuh, seperti semula, sehat selalu, bisa aktivitas seperti semula teman-teman. Kita saling mendoakan dalam kelancaran rezeki, kelancaran tanggung jawab, kelancaran aktivitas, dan kelancaran semuanya yang kita cita-citakan dan harapkan supaya tercapai dengan optimal. Sehat selalu, kita saling mendoakan teman-teman ya. Terima kasih teman-teman, jangan lupa subscribe-nya yang baru bergabung di channelnya Wulan Suminar, dan terima kasih yang sudah like dan komen, terus dukung video-video Wulan Suminar. Pada dasarnya video-video Wulan Suminar hanya untuk hiburan, dan semoga teman-teman memaklumi kalau ada banyak yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.